sungguh-sungguh pakai perasaan rindu pada Al-Aqsa. Tapi 21, 22. Rupanya yang seusia kalian gede-gede senang nih mereka yang mati saya. Tapi adik-adik yang playgroup yang setengah meteran cucu-cucunya tuh, yang masih lucu-lucu imut-imut tuh, mereka takut. Buktinya ketika tak memberikan suara helikopter, mereka nangis. Ini suara apa ya? Tiba-tiba ketika kita suara helikopter itu, begitu ada 3 anak langsung nangis. Kenapa nangis? Karena mereka masih trauma, masih teringat, masih takut terbangun. 20 hari yang lalu rumah mereka dihancuri. Kakek-kakek mereka juga kena dikurban. Ayahnya meninggal. Kemudian ibunya, saudaranya, bahkan ada yang kehilangan nyawa, ada yang kehilangan tangan, kakinya, ada diserang orang-orang sekali. Jadi kalau kecil masih wajar, mereka nangis, ada suara helikopter, mereka langsung naik ke atas, khawatir. Jadi disediakan nggak? Disediakan nggak dari sebetulnya? Belum ya? Yang ketika anak pada dalam begitu, dan itu karena mereka takut untuk kemudian kata dibisikin, oh sekarang diganti kata-katanya, bukan itu bukan helikopter Apache, tapi namanya helikopter Hamaster. Begitu bilang Hamaster, mereka mulai nggak naik lagi, mulai ke ria. Oh ternyata kakak mereka di Hamas punya helikopter yang akan menyerang mereka, menyerang api, menyerang Absalomnya musuh, kan ada sebagian yang bukan musuhnya. Insya Allah mereka akan berjuang dengan kakak-kakaknya, minimal berdoa. Nah tugas kita adalah mendoakan mereka juga dan membantu mereka sekuat kemampuan kita. Ya, ini pesannya. Kemarin tengah bulan yang lalu kakak juga ke Suriah. Kemana? Ingat ya, Syam ada 4 negara besar. 1 Palestina, 2 Suriah, 3 Yordania, yang keempat Lebanon. Tempat-tempat ini, Suriah, Yordan, dan Lebanon adalah tempat-tempat pengungsian. Pengungsian kawan-kawan kita yang tidak punya rumah lagi, yang ke Gaza selamat, tapi yang mengungsi di Suriah. Nah, tetapi di Suriah itu ternyata nasib mereka tidak jauh baik, malah mereka mendapatkan ancaman yang lebih besar daripada tentara raja jahat yang namanya Bashar Assad. Siapa namanya? Bashar Assad ini pimpinan partai komunis di Suriah. Nah, agamanya Islam abal-abal, Islam palsu. Nah, anak buahnya banyak punya tank. Pasukannya punya lengkap. Kemudian teman-teman kita hanya punya batu dari bertahan batak atau rumah atau batako. Pasukannya yuk, maju, terus. Kelihatannya gagah, tapi itu bukan pasukan hebat, karena pasukan musuh yang berani, pasukannya setan yang hanya berani sama rakyat-rakyat yang tidak punya senjata. Tapi rakyat itu punya Allah yang Maha Kuasa, lebih hebat dari pasukan manapun. Takbir! Hingga 3 tahun ayah mereka, kakak mereka, bahkan ibu mereka berani melawan tentara jahat itu. Nah, kakak datang ke Turki dengan teman-teman kakak dan lain. Di sana, kakak sampai di sebuah tempat namanya kamp pengungsian Raya Hanli namanya. Di perbatasan, teman-teman kalian, wajah-wajah mereka pucat, kotor. Kemudian mereka sekolah dalam keadaan ketakutan. Ingat ayahnya, ingat rumahnya, ingat sekolahnya, mereka sering menangis. Ada rumah sakit yang darurat, ada yang
tertembak, ada yang kena petahan bom. Kakak jadi ingat lagu syukur. Judulnya begini. Alhamdulillah, oh syukur Allah. Aku melihat, alhamdulillah. Aku mendengar, alhamdulillah. Thank you Allah for your blessings to me. Gara-gara perang itu, banyak kawanku yang gak bisa melihat. Matanya kemasukan petahan bara. Bahkan telinganya juga gak bisa dengar. Saking kerasnya bom jatuh. Tahu nggak senjata musuh? Raja jahat yang namanya Basarnas itu, mereka mengirimkan pesawat tempur yang banyak, meriam, senapan-senapan besar untuk membunuh kakak-kakak mereka. Padahal rakyat sendiri tuh helikopter penyerang, kemudian bom terbuat dari drum. Drum itu bom gentong, isinya paku-paku, pecahan-pecahan, kepingan-kepingan logam atau besi, kemudian basiu dan ledak yang lainnya. Dijatuhkan dari pesawat, gede banget gentongnya. Kira-kira 100 meter ke sana langsung luluh lantak. Pecahan-pecahan besinya mengoyak tubuh teman-teman kita. Anak kecil, orang dewasa juga iya. Orang kakek-kakek nggak peduli. Bahkan namanya besi-besi yang bisa membuat bolong, lubang, tembok-tembok besar. Kasarnya, paku-pakunya menembus tubuh-tubuh orang-orang yang tidak bersalah. Mereka dikepung. Sampai berbulan-bulan nggak dikasih makan. Sampai badannya kayak zombie. Kurusnya minta ampun. Matanya kekung. Kemudian pusat mencari makan. Itu yang nggak ditangkap. Yang ketangkap oleh para laki. Di penjara, mereka disiksa oleh para jahat itu. Tentara raja jahat yang bernama Basar. Tapi Allah menolong mereka dengan membuat hati kalian bergerak untuk membantu mereka. Sejak uang kalian yang sudah kena TK di Balikpapan, di Jakarta, di Surabaya, di Medan, dikumpulkan oleh kita karena ini ya, semua Abu Surya dibawa ke sana dan kita berikan untuk bikin selimut. Kenapa selimut? Karena musim dingin di sana sampai 0 derajat Celcius. Kambing-kambing saja bisa sampai tertutup oleh salju. Padahal mereka nggak punya rumah, tidak ada musuh pemanah. Kedinginan, rumahnya hancur, listrik nggak ada, airnya pun digantungin. Nah, untuk bantuan kali kemarin bisa dibagikan di sana, diberikan langsung pada mereka. Kakak yang mewakili. Nah, kakak kemarin sempat gendong-gendong nih, ya nih. Nah, ini anak-anak dari Suriah, kakak gendong, setelah diberi bantuan-bantuan, kita kasih makanan, snack, kakak juga dongeng di sana. Kemudian mereka senang ternyata, bukan hanya anak Indonesia yang senang dongeng, dan mereka juga senang dengan dongeng-dongeng orang Indonesia. Kita doakan ya, moga-moga kita masih bisa banyak meniru kakak-kakak yang lain, turut berjuang, turut berdoa untuk membantu kawan-kawan kita di Suriah dan di Palestina. Siapa yang pengen ke tanah suci Mekah? Amin. Siapa yang pengen ke Masjid Nabawi? Jangan lupa kita punya masjid ketiga. Siapa yang pengen bareng Kak Bimo nanti sholat jamaah Jumatan di Masjid Aqsa? Tapi setelah kita bebaskan bersama-sama, mau? Berani? Sanggup? Tapi? Keren ya. Kamu takbir, malaikat menyaksikan, Allah Maha melihat, dicatat sebagai niat yang baik dan dikasih pahala sebanyak-banyaknya. Amin ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Tahu nggak kira-kira berapa jumlah pengungsi yang melarikan diri sampai ke Turki? Berapa ribu kira-kira? Yang paling dekat dikasih hadiah. Nah, 8.000 sampai 9.000.